Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat Eksyar dimanapun berada, saat ini perkembangan bank syariah begitu cepat. Banyak orang yang bangga dengan kecepatan perkembangan bank syariah. Namun juga masih ada masyarakat kita yang belum peduli. Bahkan ada yang menyatakan bank syariah sama bank konvensional itu sama saja kok. Hanya beda akad, hanya beda kontrak saja. Bahkan ada nambah. Bahkan di bank syariah itu lebih mahal loh daripada bank konvensional. Dia misalnya mendapatkan pembiayaan 100 juta di bank syariah akan mengembalikan lebih banyak daripada di bank konven. Sobat Eksyar yang dirahmati oleh Allah, kita akan menjawab dua pertanyaan ini. Kalau ada orang bilang bahwasanya akad itu hanya sesuatu yang sepele, ini salah. Betul. Di antara perbedaan yang paling utama antara konvensional sama syariah itu adalah akad. Justru akad itu sangat penting, sangat utama. Jangan meremehkan akad. Seseorang, kita itu halal menggunakan harta kita kalau harta kita, uang yang kita peroleh, akadnya benar. Jual beli misalnya, kita berdagang. Kalau dalam perdagangan itu akadnya kita tidak benar, melanggar aturan syariah, tidak sesuai syarat dan rukun. Misalnya apa? Barang yang kita jual itu barang yang reject, yang rusak, tapi kita bilang bagus. Maka hasil dari jual beli itu tidak halal. Kita jual beli ternyata menipu orang, itu juga tidak halal. Sehingga apapun yang kita masuk ke rekening kita, ke kantong kita harus halal. Itu dimulai dari mana? Dari akad. Demikian juga bank syariah maupun bank konvensional, lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Ini bedanya akad. Sobat Eksyar yang dirahmati oleh Allah, saya kasih satu ilustrasi, analogi yang sangat sederhana, sehingga kita tidak bisa meremehkan akad. Orang menikah. Orang menikah dengan orang yang kumpul kebo itu bedanya akad. Kalau orang menikah maka terpenuhi syarat dan rukun. Ada calon mempelai, ada walinya, ada maharnya. Kalau kumpul kebo asal suka sama suka, maka dia jadi toh hasilnya sama. Bisa-bisa mungkin juga punya anak. Tapi yang ini akadnya benar. Yang di sini akadnya nggak ada, salah. Bank konvensional syariah juga begitu. Kalau di syariah akadnya benar. Kalau di konven akadnya salah. Sehingga rezeki yang kita peroleh, kalau itu akadnya tidak benar, maka akan mempengaruhi kehalalan. Maka jangan meremehkan akad. Lalu ada yang menambah. Pak, walaupun kan sama-sama ridho. Misalnya nih, di bank konvensional saya ridho kok. Saya ikhlas. Tapi kalau di bank syariah saya berat nggak ikhlas. Sahabat Eksyar yang dirahmati oleh Allah, di dalam syariat kita ada sesuatu walaupun itu antarodin, di mana dalilnya orang kan yang penting kan sama-sama ridho boleh dong. Ada walaupun ridho itu juga haram. Karena zatnya haram. Posisi perlakuannya haram. Contohnya apa? Orang berzina. Wal'iyadzubillah. Orang berzina itu mesti antarodin, sama-sama ridho. Bahkan tidak ada ridho, suka sama suka. Apakah itu terus karena suka sama suka menjadi halal? Tidak, tetap haram.
riba itu haram walaupun antarodin, walaupun suka sama suka. Maka ini kaidahnya tidak bisa suka sama suka. Tetapi harus karena haram walaupun antarodin, tidak bisa. Jadi jangan menyepelekan. Karena di konvel itu kan kecil nih, misalnya nih bunganya kecil. Ini kan namanya bunga sih, namanya bunga, bukan riba. Jadi kan aneh itu. Ya, akhirnya dia kan saya suka sama suka, tidak bisa. Analoginya seperti orang berzina. Orang berzina itu suka sama suka, tapi tetap haram. Sahabat eksyar yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga yang tadi disebut, bank syariah itu lebih mahal loh daripada di konvensional. Dalam syariat Islam, harga itu tidak menentukan halal atau haram. Harga itu antarodin. Nah, di sini pas nih. Kalau antarodin, karena ini adalah harga, margin, ataupun profit, itu ribah, itu makanya antarodin. Nah, harga itu tidak menentukan. Contohnya apa? Analoginya apa? Kalau kita beli aqua di warung kaki lima, harganya misalnya di warung kaki lima itu 5.000. Lalu aqua yang sama, merek sama, air mineral yang sama, kita beli di bandara misalnya, atau di terminal, atau di stasiun, harganya di sana bisa 15.000. Tapi kalau di hotel yang berbintang, air mineral yang sama, beda kemasan dikit, harganya 50.000. Atau misalnya kopi, ini hanya beda nama nih. Kalau kita beli kopi di warung kopi, di warung kecil, itu namanya kopi hitam. Harganya berapa? Ya 5.000 perak. Tapi kalau kita beli di kafe, ganti nama. Namanya Black Cafe. Harganya berapa? 50.000. Pertanyaannya adalah, apakah yang 5.000 sama 50.000 itu menentukan itu yang 5.000 itu haram, sedangkan yang 5.000 halal? Tidak. Bank syariah sama konven juga demikian. Jadi kalau misalnya halal sama haram tidak menentukan karena itu harga mahal atau murah tidak menentukan halal haram. Ini hanya persoalan kita ini mau beli yang mana, kita mau menggunakan yang mana. Ingat, kalau murah tapi haram, apa langkah bagusnya kita pilih? Ya, kita milih yang ini tapi yang halal. Kesimpulannya apa? Kita mengedepankan yang halalan thayyiban, yang halal. Persoalan harga itu disepakatin. Sahabat eksyar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini memberi wacana kita, wawasan kita. Kalau kita mau bank syariah kita yang murah, maka kita semuanya nih, masyarakat yang kecil-kecil, naruhlah uangnya di bank syariah. Karena apa? Nanti uangnya banyak. Kalau banyak sama dengan jadi mall. Kalau mall kan semuanya harga murah. Beda dengan kalau di eceran, harganya, saingannya begitu. Kita masih begini berusaha terus. Kalau kita dukung, masyarakat kita dukung, insya Allah ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah akan menjadi yang terbesar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.